Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa likulli minhum as-sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila a'immat arba'atil mujtahidin wa maqalin fi din thumma ila jamil awliya wal ulama wa syuhada was salihin aynama kanu mimma syariq ardi la magharibiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa awdiyatiha khususan ila Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ada alina barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma la hadri abaina wa abaina wa ummahatina wa ummati ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa khalatina wa ammamina wa masyikhina wa masyikhi masyikhina khususan masyikh Lirboyo Ki Abdul Karim Ki Masjid Dalam Ki Ma'ruf Salih Ki Idris Marzuki wa salihim azwajihim wa masyayikhihim thumma ila jama' masyikh Lirboyo al-ahya'i minhum wal amwat thumma ila jami' alimi fi Lirboyo lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Daud Hasan Haji binyati anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'u asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Sekarang membahas tentang huruf. Kemarin sudah membahas tentang isim dan fi'il. Sekarang kita bahas tentang huruf. Qalhu harfun fama'nahu maka adapun makna huruf maka adapun makna huruf maka adapun makna huruf lughatan di dalam bahasa lughatan di dalam bahasa lughatan di dalam bahasa itu at-tarfu pinggir itu at-tarfu pinggir itu at-tarfu pinggir bi fathir ra'i dengan fathah ra-nya at-tarfu at-tarfu bi fathir ra' dengan fathah ra-nya at-tarfu. Wa amma ma'nahu dan adapun makna huruf wa amma ma'nahu dan adapun makna huruf wa amma ma'nahu dan adapun makna huruf istilahan di dalam istilah istilahan di dalam istilah nahwu maksudnya istilahan di dalam istilah itu fahuwa
maka jim di atas itu fahuwa, maka adapun huruf, itu kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat, 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 ala makna atas makna, ala makna atas makna, ala makna atas makna, ala makna atas makna, fi ghairiha di dalam, pakai zo, di dalam selain kalimat, fi ghairiha di dalam selain huruf, bukan kalimat ya. Fi ghairiha di dalam selain kalimat, fi ghairiha di dalam selain kalimat, ya kalimat itu maksudnya ya huruf gitu. Fi ghairiha di dalam selain kalimat, walam taktarin dan tidak besertaan apa kalimat, walam taktarina dan tidak besertaan apa kalimat, walam taktarina dan tidak besertaan apa kalimat, bizamanin dengan zaman, bizamanin dengan zaman, bizamanin dengan zaman, bizamanin dengan zaman. Kamin seperti huruf min, kamin seperti huruf min, kamin seperti huruf min, kamin seperti huruf min, bikasril mimi dengan kasrah mimnya, bikasril mimi dengan kasrah mimnya, bikasil mimi dengan kasrah mimnya, fa innaha maka sesungguhnya min, fa innaha maka sesungguhnya min, maka sesungguhnya min itu kalimatun kalimat, itu kalimatun kalimat, itu kalimatun kalimat dalat yang menunjukkan apa kalimat, dalat yang menunjukkan apa kalimat, dalat yang menunjukkan apa kalimat, ala makna atas makna, ala makna atas makna, fi ghairiha di dalam selainnya kalimat, di dalam selainnya kalimat, di dalam selainnya kalimat. Wa huwa adapun makna,
Tadi walam taktarin gitu ya, termasuk khafat dia itu. Termasuk apa? Jazm, menjazmkan fi'il mudhari' lam itu. Kadang huruf-huruf begini rada lupa fungsinya. Walam taktarin tadi itu. Fi ghairiha, di dalam selain kalimat. Wa huwa adapun makna, udah, wa huwa adapun makna itu al-ibtida'u, makna permulaan. Itu al-ibtida'u makna permulaan. Itu al-ibtida'u makna permulaan. Itu al-ibtida'u makna permulaan. Masalan, umpamanya. Dalam keadaan udah belum kodenya? Belum. Masalan, umpamanya. Jadi hal. Wa hadza, adapun al-ibtida, wa hadza adapun al-ibtida, wa hadza adapun al-ibtida ini, ada ininya ya. Wa hadza adapun al-ibtida ini, ibtida itu ada kalimatnya tuh, dikasih kode aja. Wa hadza adapun al-ibtida ini, itu la yufhamu, tidak difaham apa hadza, itu la yufhamu, tidak difaham apa hadza, tidak difaham apa hadza, minha dari min, minha dari min, minha dari min, diharokatin min, bukan man, min. Kalau man nanti ada lagi, beda lagi. Kalau man itu nanti jadinya isim dia. Kalau min huruf. Minha dari min, illa bindimamiha, kecuali dengan, nah, dengan kodenya apa kemarin? Mim to. Kecuali dengan berkumpulnya mim, min ya, kecuali dengan berkumpulnya min, kecuali dengan berkumpulnya min, kecuali dengan berkumpulnya min, illa bindimamiha, kecuali dengan berkumpulnya min, ila ghairiha, pada selainnya 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 min. Wa hukmuhu, dan adapun hukum huruf, dan adapun hukum huruf, dan adapun hukum huruf. Wa hukmuhu, dan adapun hukum huruf, itu al-bina'u mabni, itu al-bina'u mabni, itu al-bina'u mabni, itu al-bina'u mabni. Ya, kita baca sama-sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harfun fa ma'nahu, maka adapun maknanya huruf lughatan, itu dalam bahasa, lughatan itu di dalam bahasa. belum ada itunya enggak? Enggak. Di dalam bahasa. Itu at-tarafu Itu pinggir. bi fathir ra'i, Bukan wa amma ma'nahu, adapun maknanya huruf
istilahan itu fahuwa maka adapun huruf ulangi itu fahuwa maka adapun huruf itu kalimatun dalat yang menunjukkan apa kalimat ala makna atas makna fi ghairiha di dalam selainnya kalimat walam taktarin dan tidak sama bizamanin kamin bikasril mimi fa innaha maka sesungguhnya min itu kalimatun dalat yang menunjukkan apa kalimat ala makna atas makna fi ghairiha di dalam selainnya kalimat wa huwa dan adapun makna adapun apa makna itu al ibtida'u itu makna permulaan masalan akan umpamanya wa hadza adapun ibtida ya itu la yufhamu itu tidak dipahami apa hadza ya minha dari hukum illa bin dimamiha kecuali dengan berkumpulnya min ila ghairiha kepada selainnya min wa hukmuhu dan bermula hukum itu al bina'u mabni berarti fa ma'nahu lughatan at tarafu bi fathir ra makna huruf secara bahasa itu berarti at-taraf pinggir itu huruf makna huruf secara bahasa. Kalau makna huruf secara istilah nahwu fahuwa kalimat. Huruf itu termasuk kalimat, bukan kalam ya, tapi kalimat. Dalat ala makna yang menunjukkan atas makna fi ghairiha di dalam selainnya. Menunjukkan atas makna dengan bantuan kalimat lain. Maksudnya begitu. Beda kalau yang kemarin si isim dengan fi'il. Kalau isim sama fi'il menunjukkan makna atas dirinya sendiri. Kalau huruf tidak. Huruf menjelaskan terhadap makna kalimat lain. Walam taktarin bi zaman, tidak beserta dengan zaman. Sama kayak isim dia nggak ada zamannya. Kamin seperti huruf min. Min itu artinya apa? Dari. Ya, dari. Bikasril mim dengan dikasroh mimnya min. Fa innaha maka sungguhnya min kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Min itu suatu kalimat yang menunjukkan terhadap makna di dalam selain kalimat min. Wa huwa al ibtida. Apa makna dari min? Makna dari min itu al ibtida, dari. Kan kalau dalam bahasa Indonesia ada dari, ada ke, ya enggak. Kalau dari berarti kan start. Kalau ke berarti finishnya. Berarti min itu mempunyai arti ibtida, start atau dari. Cuma wahadza la yufham, kalimat min yang mempunyai arti start itu ibtida tidak akan bisa dipaham illa bin dimamiha, kecuali min itu dikumpulkan dengan kalimat lain. Jadi meskipun min itu punya arti ibtida, punya arti dari atau start, tapi dia belum bisa berfungsi kalau tidak digabung dengan kalimat lain. Wa hukmu al-bina, dan hukum daripada huruf adalah mabni. Kemarin mabni apa? Tidak. Kalau berubah namanya? Nah, ingat-ingat ya, dalam istilah nahwu ada mabni, ada mu'rab. Kalau mabni itu enggak berubah, kalau mu'rab bisa berubah. Qaluhu ja'a li ma'na ay wudi'a. Ay wudi'a. Maksudnya dibentuk apa huruf? Ay wudi'a maksudnya dibentuk apa huruf? Maksudnya dibentuk apa huruf? Dibentuk apa huruf?
Dibentuk apa huruf? Aywudi'a maksudnya dibentuk apa huruf? Liyadulla. Liyadulla karena untuk menunjukkan. Liyadulla karena untuk menunjukkan. Liyadulla karena untuk menunjukkan. Alal makna atas makna. Alal makna atas makna. Kamin, benar ya? Kamin seperti min. Kamin seperti min. Kamin seperti min. Fa innaha maka sesungguhnya min. Fa innaha maka sesungguhnya min. Fa innaha maka sesungguhnya min. Itu tadullu menunjukkan apa? Min. Itu tadullu menunjukkan apa? Min. Tadullu dah. Liyadulla itu ini aja, diartiinnya bukan karena tapi supaya. Liyadulla agar gitu ya. Itu maksudnya lamukai yang masuk pada fiil mudhari. Liyadulla agar menunjukkan apa huruf gitu. Liyadulla agar atau supaya menunjukkan apa huruf, bukan karena ya, tapi supaya. Udah? Liyadulla udah ketemu? Itu tadullu menunjukkan apa huruf alama, benar ya? Alal makna atas makna. Alal makna atas makna. Wa huwa adapun makna. Wa huwa adapun makna. Wa huwa adapun makna. Wa huwa adapun makna. Itu al-ibtida'u makna permulaan. Itu al-ibtida'u makna permulaan. Itu al-ibtida'u makna permulaan. Itu al-ibtida'u makna permulaan. Ayo kita baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ja'a li makna ay wudi'a. Maksudnya Apa kurang jelas? Maksudnya liyadulla ala makna kamin fa innaha itu tadullu alal makna wa huwa itu al-ibtida'u. Nah, kemarin itu kita di pembahasan kemarin ada tuh yang buka buka kurung itu ya. Buka tutup kurung wa aqsamuhu salah satu itu loh yang kemarin. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Adapun isi dari kalam ada 3. Ada yang nanti berupa isim ya, atau nanti berupa fi'il dan juga berupa huruf.
Penggabungan antara isim, fi'il dan huruf. Wa harfun, huruf ja'a li makna. Huruf yang datang ya atau yang berfungsi li makna untuk menunjukkan suatu makna. Nah, sekarang bagaimana pengertiannya? Aywudi'a, maksudnya datang itu aywudi'a, ditafsirinya aywudi'a. Maksudnya datang itu aywudi'a, dibentuk. Dibentuk apa huruf? Ya, huruf itu dibentuk liyadulla, fungsinya agar menunjukkan, memberitahu halal makna atas suatu makna kamin seperti huruf min. Fa innaha, maka sesungguhnya min itu tadullu alal makna, menunjukkan pada suatu makna. Apa maknanya min? Wa huwa al ibtida. Arti min itu adalah ibtida, permulaan, dari atau start. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu harfun, fa maknahu, maka adapun makna daripada harfun lughatan secara bahasa atau di dalam bahasa itu at-tarafu. Arti huruf secara bahasa adalah pinggir bi fathir ra. Huruf itu jangan difahami huruf hijaiyah ya. Ya. Huruf di sini bukan huruf alif, ba, ta, sa, bukan. Huruf di sini adalah istilah. Jadi ada isim, ada fiil, ada huruf. Huruf bukan huruf hijaiyah. Apa? Ya ini yang kita bahas. Ya, jangan diasumsikan ke huruf hijaiyah. Kalau ke sini udah nggak bakal nyambung. Bukan huruf hijaiyah. Huruf, arti huruf secara bahasa adalah at-tarafu, pinggir. Wa amma ma'nahu, adapun makna huruf secara istilah atau di dalam istilah itu fahuwa, maka adapun huruf itu kalimatun, suatu kalimat. Tuh kan, huruf adalah kalimat. Ya, huruf adalah kalimat. Kalimatnya dalat, yang menunjukkan apa kalimat? Yang menunjukkan apa kalimat ala makna atas suatu makna. Fi goiriha, di dalam selainnya kalimat. Maksudnya apa? Maksudnya huruf itu kalimat yang dia punya makna, punya arti. Tapi artinya itu fi goiriha. Artinya itu melengkapi terhadap kalimat lain. Walam taktarina walam taktarin bizamanin, dan tidak berbarengan dengan zaman. Tidak ada zaman sudah, belum, atau akan, atau lagi, ya. Tidak ada. Kamin seperti huruf min. Min ini kalimat, huruf. Min sama dengan huruf. Kalau huruf berarti sama dengan kalimat. Ya, gitu ya. Min ini adalah huruf, namanya huruf. Bukan isim, bukan fiil, tapi huruf. Kalau kita artikan min apa? Ya, bahasa Indonesianya dari. Berarti kata sambung ya. Apa sih itu dari ke, itu dalam Indonesia apa? Kata sambung, bener ya? Berarti kata sambung itu namanya huruf. Ingat-ingat ya, kata sambung dalam bahasa Indonesia itu adalah huruf bila disebut dalam ilmu nahwu. Ke, dari, apa? Di, kepada, di atas, di bawah, tuh. Antara,
termasuk min ya, termasuk huruf ya. Bikasril mim, dengan dibaca kasroh mimnya. Min bukan man. Kalau man nanti ada lagi dia. Kalau man nanti ke isim. Nanti pembahasan ke depan masih jauh. Dah. Fa innaha, maka sesungguhnya min itu kalimatun, suatu kalimat. Min itu kalimat. Dalat yang menunjukkan apa kalimat? Ala makna atas suatu makna fi ghairiha, di dalam selainnya kalimat. Maksudnya begini, maksudnya menunjukkan atas makna selainnya, dia nggak bisa mandiri, nggak bisa mandiri, harus dia berbarengan dengan kalimat lain. Beda sama isim. Umar, ya, Umar, ada kalimat Umaru, artinya Bapak Umar. Lah itu dia udah punya makna terhadap dirinya sendiri. Itu yang isim. Kalau fiil, contohnya doroba, memukul. Berarti doroba itu artinya memukul. Memang artinya sudah ada. Nggak perlu dengan kalimat-kalimat lain. Jadi dia punya jati diri sendiri. Tapi kalau huruf nggak bisa. Kalimat dalat ala makna fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan atas makna di dalam selainnya dia. Wa huwa al-ibtida. Apa artinya min? Artinya min adalah al-ibtida, start. Atau dari. Masalan umpamanya. Nah, intinya min ini mempunyai arti ibtida. Boleh itu dibunderin ibtidanya. Min dibunderin, ibtidanya juga dibunderin. Di antara kalau kita baca bisa kita ambil kesimpulannya aja. Ya, minnya dibunderin, ibtida dibunderin. Dah. Wa hadza, nah ini dijelaskan lagi maksudnya menunjukkan atas makna selain dia itu apa. Wa hadza, adapun ibtida ini ya, ibtida ini itu la yufhamu, tidak bisa difaham, tidak bisa dimengerti. Arti dari ibtida atau start ini illa bin dimamiha, kecuali min ini berkumpul dengan ghairiha, dengan kalimat lain. Wa hukmuhu albina, adapun hukum daripada min atau huruf ya, itu albina mabni, nggak bisa berubah. Min ya min. Dah, langsung kita ambil contoh. Misalkan apa namanya, zahabtu, aku pergi, minal baiti, dari rumah, ila majlisit taklimi, menuju majlis taklim. Nah ini zahabtu mina, mina ini min ya. Zahabtu minal baiti, aku pergi dari rumah. Dari, kalau dari berarti start ya. Nah, inilah makna kalimat min. Arti dari atau start ini nggak bisa difaham tanpa ada kalimat lah. Orang nulis tahu-tahu min aja, tuh datang dari, coba nggak bakal bisa dipaham. Karena dari itu kata penghubung, ya. Orang kalau penghubung berarti harus ada yang dihubungi. Kalau udah dihubungi berarti berhubungan. Beda sama yang jomblo-jomblo tuh kagak ada hubungan dia. Dia masih belum bisa dipaham dia hidupnya. Dah, minal baiti, dari rumah, ya, dari rumah. Ila majlis taklim, sampai ke majlis taklim. Bisa dipaham kalau begini. Saya pergi dari rumah.
dari rumah. Jadi min ini huruf fungsinya adalah mempunyai arti ibtida bila mana dia bergabung dengan kalimat lain. Gitu ya. Kemudian ja'a li makna. Kemarin huruf itu datang untuk suatu makna. Maksud dari ja'a ini apa? Ai wudi'a. Maksudnya dibentuk atau dicetak atau dibuat. Untuk apa? Liyadulla. Di sini jadi lamukai, supaya atau agar ya. Liyadulla, lamukai itu berfungsi sebagai menasabkan fiil mudhari. Liyadulla, supaya huruf itu menunjukkan atas suatu arti, atas suatu makna kamin seperti huruf min. Maka sesungguhnya min itu tadulu menunjukkan atas suatu makna. Apa maknanya min? Wa huwa al-ibtida. Jadi kalau saya tanya apa artinya min, langsung jawab maknanya min adalah al-ibtida. Apa itu ibtida? Ibtida adalah start ya, atau awal atau permulaan. Terus ditanya lagi, lafadz min mempunyai arti ibtida. Syaratnya apa? Jawab, syaratnya kalau berkumpul dengan kalimat lain nih. Illa bin dimamiha. Bisa dibunderin bin dimamihanya. Jadi yang harus diingat, huruf ini bukan huruf hijaiyah, tapi ini adalah istilah ilmu nahwu ya, merupakan istilah ilmu nahwu, isim, fiil dan huruf. Sebab begini nanti, kalau difahami huruf itu huruf hijaiyah ya, seandainya huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya ditulis secara lengkap, alif, coba alif kalau ditulis hurufnya apa aja? Alif, lam, fa. Alif, lam, fa. Ini bisa jadi isim. Alif atau ba. Ba, alif, hamzah. Kalau dimasukin alif, lam, al, jadi isim dia, bukan huruf. Makanya jangan difahami huruf ini huruf hijaiyah. Contoh begini, kata betu, aku menulis. Aljima, akan huruf jim, entah kan? Jim huruf hijaiyah bukan? Tapi di sini isim bukan? Isim, karena ada alnya nanti pembahasan selanjutnya. Makanya jangan disampai difahami huruf ini huruf hijaiyah, tapi huruf di sini adalah suatu istilah dalam ilmu nahwu bahwa bahwa huruf adalah kalau diindonesiakan sebagai kata sambung dari ke ya, dengan. Nah itu dengan ada ya, dengan, di dalam, untuk tuh. Nanti dibahas satu-satu. Jadi secara keseluruhan bahwa huruf termasuk kalimat, bukan kalam, termasuk kalimat. Sekarang kita ingat-ingat lagi pelajaran kemarin. Pelajaran tentang apa namanya? Isim. Ya, kita ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi. Coba, siapa yang tahu nih, isim itu apa dalam pembahasan yang kemarin? Ya, kalimat yang tidak memiliki waktu. Kurang lengkap jawabannya. Kemarin coba dilihat lagi. Apa itu isim? Nah, artinya kalimat yang menunjukkan nafsiha pada dirinya sendiri terhadap suatu makna.
Tarin di zamanin. Ya. Di zamanin. Jadi isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya. Ini kalau ditanya apa itu isim, jawabannya ini. Kalimat yang menunjukkan makna dirinya. Ya. Dan tidak mempunyai zaman. Contohnya lafadz Zaidun, ya Zaidun ya. Nah, 6 orang. Ini harus tahu pengertian isim. Bahwa isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dirinya. Zaidun, apa artinya Zaidun? Ya, Bapak Zaid atau Mas Zaid atau Dek Zaid. Dah. Sekarang apa itu fi'il? Apa? Kalimat. Terus yang menunjukkan aktivitas boleh. Atau apa lagi? Pekerjaan boleh. Apa lagi? Peristiwa ya? Peristiwa boleh. Dah. Peristiwa. Terus dan mempunyai zaman. Zaman ada zaman yang lampau ya. Ada zaman yang akan, ada zaman yang sedang. Nah, ini harus paham istilah-istilah ini. Ya, kalau perlu ditulis saja. Jadi biar kalau kita puyeng baca atu-atu, langsung aja udah kita pahami yang ini. Jadi kita udah udah dapat kesimpulan. Isim kalimat yang menunjukkan makna dirinya dan tidak mempunyai zaman. Contoh Zaidun, Bapak Zaid, atau Luqmanun, Bapak Luqman. Kemudian fi'il, apa fi'il? Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan aktivitas atau pekerjaan atau peristiwa, mukul, minum, makan, tidur, berjalan, itu namanya fi'il. Kalau orang yang baru belajar nahwu begini kadang, lu mau kemana? Gua mau berangkat fi'il. Gua mau berangkat kerja. Kalimat yang menunjukkan aktivitas atau pekerjaan atau peristiwa dan mempunyai zaman. Ada yang begitu orang Arab kemarin, siapa yang cerita itu? Dandan. Cewek dandan. Cewek lagi ngapain? Lagi wawa. Wa itu kan dan, dijadiin 2 jadi wawa, dandan. Iya. Itu kalimat yang menunjukkan aktivitas atau pekerjaan atau peristiwa dan mempunyai zaman. Berarti kalau ada istilah peristiwa atau pekerjaan, kayak entah berjalan atau entah pergi atau pulang, itu pasti dia memiliki zaman atau waktu. Cuman kadang dalam memahami kitab itu kadang zaman ini nggak dipakai. Jadi ngambil simpelnya aja dalam mengartikan suatu kalimat. Tapi kalau kita telusuri dalam ilmu nahwu, ini pasti kepake ini dalam istilah zaman ini, waktu. Udah. Terus udah, isim udah, fi'il udah, kemudian sekarang apa? Huruf. Apa itu huruf? Ayo. Kalimat yang menunjukkan makna selain. Terus dan
tidak ada zaman. Oh, ini paling beda dia nih, paling beda. Kalau isim menunjukkan makna dirinya, fiil juga menunjukkan peristiwa atau makna dirinya juga. Kalau huruf enggak. Kalau huruf perlu bantuan kalimat lain. Nah, sekarang ketika ada kalimat Zakaria, Zakaria ini nama orang. Dia tergolong isim, fiil, apa huruf? Isim ya? Yakin isim? Alasannya? Jangan nama orang. Jawab sesuai sama yang kita pelajari kemarin. Hah? Ya, tidak mempunyai zaman. Terus? Mana dirinya? Terus? Udah gitu doang. Ya. Berarti karena dia menunjukkan arti dirinya dan tidak berbarengan dengan zaman. Udah gitu aja. Ya. Kalau cuman dijawab, kenapa isim? Karena nggak ada zaman. Lah huruf juga sama, nggak ada zamannya. Ya. Jadi harus kita jawab apa? Karena apa? Karena dia menunjukkan arti dirinya sendiri, ada maknanya dewek dan tidak ada waktu. Kemudian ada kalimat nasoro. Nasoro artinya nolong. Ketika ditanya, nasoro itu fiil, isim apa huruf? Fiil. Alasannya? Menunjukkan aktivitas. Ya, menunjukkan aktivitas terus dan mempunyai zaman. Oke. Kemudian ketika saya tanya dengan ini isim, fiil apa huruf? Kenapa huruf? Selainnya dan tidak. Saya tanya lagi, maksud dari tidak menunjukkan arti dirinya itu apa? Harus memerlukan. Wah, cakep ya gitu. Nih, bindima niha. Artinya harus besertaan atau digabung dengan kalimat lain. Oke, dah. Terus misalkan gini, kalam itu harus berbahasa Arab atau tidak? Arab itu harus berbahasa Arab atau tidak? Jawabannya? Coba. Harus. Harus itu wajib nggak? Kemarin lihat coba. Kemarin coba ada tuh kemarin. Jawabannya apa? Jawabannya menurut bahasa Arab. Jawabannya apa? Harus bahasa Arab apa enggak kalam itu? Berarti kalau kagak sih ada yang bilang. Nah, itu yang saya maksud. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang enggak. Kalau dengan makna qasdu tujuan. Masya Allah, khair ya. Berarti kalau menurut matan jurmiyah gitu bahasanya ya. Kalau di dalam pengarang jurmiyah itu harus bahasa Arab. Bil wad'i itu bahasa Arab. Tapi, saya baca di sini kan kemarin katanya wayasihu ya, sah atau boleh.
bila difahami dengan makna al-qasdu. Yang penting orang ngomong ada tujuannya, itu kalam, meskipun bukan bahasa Arab. Kalau di sini menurut siapa itu nggak ketahuan. Tapi di sini kalimatnya inda jumhuris syarihin. Ya. Inda jumhuris syarihin. Apa artinya? Menurut kebanyakan ulama yang mensyarahi ilmu nahwu. Jadi kalau menurut kebanyakan ulama, ya, ulama nahwu, bahwa kalam itu enggak harus bahasa Arab, tapi bisa diartikan dengan makna al-qasdu. Yang penting dia ada niatan ngomong, bisa orang faham sama omongannya, udah selesai. Itu dikatakan kalam. Tapi kalau menurut matan jurmiyah, harus qasdu itu bil wad'i, itu harus bahasa Arab atau bi arabiyah, harus bahasa Arab. Tapi kalau menurut jumhuris syarihin, ya, mayoritas para pensyarah, para penjelas nih, kalau mau tahu, yang pinggir ini namanya matan, ya, matan. Kalau yang tengah ini namanya syarah. Apa syarah? Syarah itu artinya penjelas, komentar, atau pelebaran pembahasan. Ini syarah. Nah, menurut ulama-ulama yang pengarang ini, ya, itu kalam bisa diartikan dengan makna al-qasdu. Yang penting ada tujuannya. Dah. Terus kalam itu harus apa syaratnya? Syarat kalam harus apa? Yang berfaedah. Syarat kalam apa? Tersusun. Terus? Faidah. Terus? Wad'i, ya. Bil wad'i. Bil wad'i ini ada dua cabang. Ada arabiyah, ada yang qasdu. Qasdu bisa masuk bahasa apa aja, termasuk Indonesia. Dah. Nah, sekarang yang saya tanya, tersusun dengan yang berfaedah ini yang bagaimana? Tersusun ini kan bahasa Arabnya adalah tarkib. Dia harus bagaimana tarkibnya? Lihat lagi coba. Kalam harus bertarkib atau turakkabu, disusun. Pertanyaannya, dia tarkibnya berupa apa? Tersusunnya berupa apa? Dari dua kalimat. Hah? Dua kalimat benar. Berarti tersusun adalah harus yang harus yang isnadi. Jadi nggak cukup kita jawab tersusun dari dua kalimat, nggak cukup. Ya, kalam itu tersusun dari dua kalimat. Kalau begini doang belum kuat. Makanya harus nih tarkib yang isnadi. Nah, kemarin apa pengertian tarkib isnadi? Ya, penyandaran hukum atau yang ada bentuk aktivitasnya. Atau bisa dikatakan ada informasi. Ada informasi. Baik itu nanti berupa kalamnya kalam fi'il fa'il, ya. Subjek dan subjek itu apa? Orangnya, ya. Subjek dan predikat. Nah, atau dua-duanya berupa subjek. Maksudnya begini, kalau subjek sama predikat, doroba Zaidun, ini namanya subjek dan predikat. Subjek dan
predikat. Ini isim karena ada isnadinya. Doroba Zaidun, Zaid mukul. Zaid mukul itu merupakan susunan isnadi, ada info yang bisa ditarik. Nah, atau ada suatu kejadian. Ya, ada suatu kejadian gitu aja dah. Yang enak begitu. Isnad, tarkib isnad itu tarkib yang menunjukkan arti kejadian. Ini fi'il dan fa'il. Bisa juga isim dua-duanya. Subjek dua-duanya. Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun, adapun Pak Zaid itu qaimun berdiri. Zaid itu orang yang berdiri. Ini isim fa'il nih. Isim fa'il. Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Bisa juga begini kalimatnya. Kalau orang bilang Pak Zaid orang yang berdiri, berarti ada info di situ. Ada info sedang apa atau telah terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa apa? Ini qaim. Berdiri itu. Udah ya, bisa dinalar ya. Yang penting tadi tuh harus dihafal tuh. Isim itu apa, fi'il itu apa, huruf itu apa. Yang jelas tadi pengertian huruf jangan diartikan sebagai huruf hijaiyah, tapi huruf itu adalah suatu istilah, ya, istilah ahli nahwu dalam menjelaskan tentang kalimat penghubung, bukan manhubung, penghubung. Ya. Mungkin ada yang tanyain. Apa ada yang kurang paham gitu, yang kalimat-kalimat yang masih jelemet? Enggak ada ya. Mudah-mudahan paham semua. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita udah membahas tentang kalam. Tuh kalam aja udah 3 lembar tuh ya. 2 lembar tuh kalam doang. Nah, nanti habis lebaran baru kita bahas apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf, dan contoh-contohnya. Ntar lebih ngakar lagi dia. Jadi yang kita bahas tadi cuma globalnya aja. Nah, insya Allah minggu depan kita penutupan. Penutupan kita enggak mengisi kitab, tapi kita tahlil, baca maulid, dan doa. Yang mau ceramah nggak apa-apa besok. Saya amplopin, tenang aja. Asal mau ya, pakai speaker ya. Nggak apa-apa, kali ada bakat yang terpendam kan, nggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.